Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta pagi itu berwarna abu-abu pucat, sama seperti suasana hati Anindita selama beberapa bulan terakhir. Dari jendela kaca ruang kerjanya di lantai 30 gedung miliknya sendiri, ia bisa melihat jalanan ibu kota yang mulai dipadati kendaraan. Semua tampak sibuk, bergerak dengan tujuan yang jelas. Ironisnya, Anindita yang duduk di puncak rantai makanan korporat ini justru merasa kehilangan arah. Di atas mejanya yang terbuat dari kayu mahoni solid, tergeletak sebuah tablet yang menampilkan laporan keuangan kuartalan. Angkanya hijau semua, laba perusahaan meroket 20%. Seharusnya ia bahagia, tetapi hatinya terasa hampa. Kehidupan Anindita adalah impian bagi banyak orang. Ia adalah pendiri sekaligus CEO dari Adhitama Group, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi yang ia bangun dari nol hingga menjadi raksasa industri. Di usia 35 tahun, ia memiliki segalanya: kekayaan, kekuasaan, dan seorang suami tampan bernama Bayu Prakoso. Bayu, pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, pria yang ia angkat dari staf biasa menjadi manajer pemasaran di perusahaannya sendiri. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit, dengan garasi yang diisi 2 mobil Eropa dan taman belakang yang memiliki kolam renang berdesain minimalis. Surga di atas kertas, begitulah teman-temannya sering menggoda. Anindita mengalihkan pandangannya pada bingkai foto digital di sudut meja. Foto itu menampilkan dirinya dan Bayu sedang tersenyum di depan Menara Eiffel. Keduanya tampak bahagia, mesra, tanpa beban. Foto itu diambil 2 tahun lalu, saat ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Saat itu, senyum Bayu masih terasa tulus, pelukannya masih terasa hangat. Sekarang, semua terasa berbeda. Bayu memang masih tersenyum, tetapi matanya tidak lagi menatap Anindita dengan cara yang sama. Pelukannya terasa seperti formalitas, sebuah kewajiban yang harus dijalankan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bayu. "Sayang, aku lembur lagi malam ini. Ada meeting mendadak dengan klien dari Singapura. Jangan tunggu aku, ya. Love you." Anindita membaca pesan itu 3 kali. Lembur. Meeting mendadak. Klien dari Singapura. Alasan yang sama seperti minggu lalu, dan 2 minggu sebelumnya. Dulu, Anindita akan langsung membalas dengan kata-kata semangat dan pengertian. Sekarang, jarinya hanya melayang di atas layar. Ragu. Hatinya dipenuhi kecurigaan yang coba ia tepis mati-matian. Ia tahu, tidak ada klien dari Singapura yang dijadwalkan datang minggu ini. Ia adalah CEO, semua jadwal pertemuan penting pasti melewatinya lebih dulu. Kecurigaan ini bukan muncul tanpa sebab. Semua dimulai sekitar 6 bulan yang lalu. Awalnya hanya hal-hal kecil. Bayu menjadi lebih sering menatap ponselnya, tersenyum sendiri, lalu dengan cepat menyembunyikannya saat Anindita mendekat. Lalu, ia mulai sering pulang terlambat. Awalnya sebulan sekali, lalu seminggu sekali, dan sekarang hampir setiap hari. Alasannya selalu pekerjaan. Proyek baru, klien potensial, rapat dewan. Anindita, yang memahami betul seluk-beluk perusahaannya, tahu bahwa beban kerja di divisi pemasaran tidak seberat itu. Puncaknya adalah sebulan yang lalu. Bayu pulang pukul 2 pagi, berjalan mengendap-endap masuk ke kamar. Anindita pura-pura tertidur. Saat Bayu melepaskan kemejanya, Anindita mencium aroma yang menusuk hidung. Aroma parfum wanita yang manis dan murahan, bukan aroma parfumnya yang berkelas dan lembut. Jantungnya serasa diremas. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa surga yang ia tinggali mungkin hanya sebuah ilusi. Anindita mencoba membuka percakapan, tetapi Bayu terlalu lihai berkelit. Setiap kali ditanya, ia akan membalikkan keadaan. "Kamu kok jadi curigaan begini, sih? Aku kerja keras juga buat kita, buat masa depan kita. Apa salah kalau aku mau memberikan yang terbaik untuk istriku?" katanya suatu malam, dengan nada suara yang dibuat sedih dan tersinggung. Anindita merasa bersalah dan akhirnya diam. Yang membuat situasi semakin rumit adalah kehadiran Ibu Ratna, ibu mertuanya. Wanita parubaya itu adalah antitesis dari Anindita. Jika Anindita adalah wanita modern yang mandiri dan berpendidikan tinggi, maka Ibu Ratna adalah gambaran wanita tradisional yang percaya bahwa tempat tertinggi bagi seorang wanita adalah di dapur dan tugas utamanya adalah melayani suami serta memberinya keturunan. Ibu Ratna tidak pernah secara terbuka mengkritik Anindita, tetapi sindiran-sindirannya lebih tajam dari pisau. "Anin, kamu itu wanita hebat, ibu bangga sekali. Tapi ya jangan lupa kodrat. Lihat ini Bayu sampai kurusan,
Pasti kamu sibuk sekali sampai tidak sempat masakin dia. Ujarnya suatu kali saat berkunjung dan melihat asisten rumah tangga mereka yang sedang menyiapkan makan malam. Atau sindirannya yang paling menyakitkan, soal anak. Umur kalian kan sudah tidak muda lagi. Kapan mau kasih ibu cucu? Hartamu banyak juga buat apa kalau tidak ada yang mewarisi? Lihat itu, anaknya Bu Rati sebelah rumah. Sudah 3. Padahal suaminya cuma pegawai biasa. Anindita hanya bisa tersenyum tipis menanggapi setiap sindiran itu. Ia dan Bayu sudah mencoba berbagai program kehamilan, tetapi hasilnya nihil. Dokter mengatakan tidak ada yang salah dengan mereka berdua, hanya belum rezeki. Namun bagi Ibu Ratna, semua kesalahan mutlak ada pada Anindita. Di matanya, Anindita adalah wanita karir yang angkuh dan rahimnya kering karena terlalu ambisius. Ironisnya, Ibu Ratna tidak pernah menolak setiap kali Anindita mentransfer uang bulanan dalam jumlah besar ke rekeningnya, atau saat Anindita membelikannya perhiasan mahal. Bel pintu kantornya berbunyi, membuyarkan lamunan Anindita. Sekretarisnya masuk membawa secangkir teh hijau hangat. Ibu baik-baik saja? Dari tadi pagi kelihatan murung, tanya Rina, sekretarisnya yang sudah bekerja dengannya selama 5 tahun. Anindita memaksakan seulas senyum. Saya baik-baik saja, Rina. Hanya sedikit pusing memikirkan angka-angka ini, jawabnya, menunjuk tablet di atas meja. Rina mengangguk maklum, lalu meletakkan teh itu di atas meja. Sebelum berbalik, ia berkata dengan sedikit ragu, "Oh ya, Bu, tadi saya lihat Pak Bayu di lobi bawah. Sepertinya mau pergi makan siang." Tapi, Rina menggantung kalimatnya. "Tapi kenapa, Rina?" desak Anindita, merasakan firasat buruk. "Tapi beliau pergi dengan seorang wanita. Saya tidak kenal, sepertinya bukan karyawan sini. Mereka kelihatan akrab sekali, Bu," ujar Rina dengan suara pelan, takut menyinggung perasaan atasannya. Jantung Anindita berdebar kencang. Deskripsi Rina mengkonfirmasi kecurigaan terbesarnya. Wanita itu, pasti wanita pemilik aroma parfum murahan itu. Oh ya, mungkin klien baru. Terima kasih informasinya, Rina. Kamu boleh kembali bekerja. Setelah Rina keluar, ketenangan yang susah payah Anindita bangun kembali runtuh berkeping-keping. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Ia membuka aplikasi pelacak yang diam-diam ia pasang di mobil Bayu beberapa minggu lalu. Titik merah yang menandakan lokasi mobil itu tidak bergerak ke arah restoran bisnis di pusat kota, melainkan ke sebuah pusat perbelanjaan kelas menengah di pinggir kota. Tempat yang tidak akan pernah Bayu datangi untuk urusan pekerjaan. Anindita memejamkan matanya sejenak. Rasa sakit yang tajam menusuk ulu hatinya. Ia merasa bodoh, naif, dan dikhianati. Selama ini ia memberikan segalanya untuk Bayu. Jabatannya, mobilnya, gaya hidupnya, bahkan kepercayaan dan hatinya. Dan beginilah balasannya. Ia telah membangun sebuah istana yang megah, hanya untuk mengetahui bahwa rajanya ternyata menyimpan wanita lain di gubuk reot di luar tembok istana. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Kesedihan itu perlahan sirna, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang membeku. Ia menatap kembali gedung-gedung pencakar langit di luar jendela. Semua itu adalah miliknya. Perusahaan ini, rumah ini, kekayaan ini. Ia yang membangunnya dengan keringat dan air mata. Bayu hanyalah seorang penumpang yang ia izinkan naik ke dalam kapal pesiar mewahnya. Dan jika penumpang itu berani berkhianat, maka kapten kapal tidak akan segan ragu untuk melemparkannya ke tengah lautan ganas. Anindita membuka kembali tabletnya. Bukan lagi laporan keuangan yang ia lihat. Ia membuka dokumen lain, sebuah folder yang tersimpan aman dengan kata sandi berlapis. Folder itu berisi salinan digital dari semua aset atas namanya, perjanjian pranikah mereka yang menyatakan pemisahan harta, dan akta pendirian perusahaan yang dengan jelas menyebutkan namanya sebagai pemilik saham mayoritas absolut. Surga di atas kertas ini adalah miliknya. Dan ia tidak akan membiarkan seorang pengkhianat pun merusaknya. Hari itu, di ruang kerjanya yang sunyi, Anindita memutuskan bahwa permainan pura-pura ini harus segera berakhir. Ia hanya perlu satu bukti lagi, satu bukti telak yang tak terbantahkan, untuk memulai perang dan merebut kembali semua yang menjadi miliknya. 2 hari kemudian, takdir seolah mendengar keinginan Anindita. Sebuah migrain hebat menyerangnya di tengah rapat penting, memaksanya untuk pulang lebih awal dari biasanya. Pukul 3 sore, saat matahari masih terasa menyengat, mobil yang dikemudikan sopirnya memasuki halaman rumah mereka yang asri. Suasananya sepi. Biasanya pada jam seperti ini, hanya ada asisten rumah tangga yang beraktivitas.
Mobil Bayu terparkir di garasi, sebuah keanehan mengingat Bayu seharusnya berada di kantor. Pak Bayu sudah pulang ya, Bei? Tanya Anindita pada Bei Sumi, asisten rumah tangga mereka yang sedang menyiram tanaman. Sudah, Bu. Sekitar 1 jam yang lalu. Katanya badannya kurang enak. Sekarang sedang di ruang keluarga sama Ibu Ratna, beliau tadi datang berkunjung, jawab Bei Sumi dengan ramah. Ibu mertuanya ada di sini. Anindita menghela napas. Sakit kepalanya terasa semakin parah. Ia hanya ingin langsung masuk ke kamar dan beristirahat, menghindari percakapan basa-basi penuh sindiran dengan Ibu Ratna. Dengan langkah pelan, ia masuk melalui pintu samping yang langsung terhubung ke arah tangga menuju lantai 2, berharap bisa menyelinap ke kamarnya tanpa terdeteksi. Namun, saat ia melewati koridor yang menuju ruang keluarga, sayup-sayup ia mendengar suara mereka. Bukan percakapan biasa, melainkan obrolan dengan nada serius dan berbisik. Sesuatu dalam intonasi suara mereka membuat Anindita menghentikan langkahnya. Rasa ingin tahu yang didorong oleh firasat buruk mengalahkan keinginannya untuk beristirahat. Ia bersembunyi di balik sebuah pilar besar yang membatasi koridor dengan ruang keluarga, posisi yang sempurna untuk mendengar tanpa terlihat. Jadi bagaimana, Bayu? Kamu sudah bicara dengan Anindita? Terdengar suara Ibu Ratna, tajam dan tidak sabar. Anindita menahan napas. Jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Terdengar helaan napas berat dari Bayu. Belum, Bu. Aku masih cari waktu yang tepat. Anin itu pintar, aku takut dia curiga. Selama ini dia sudah mulai sering bertanya kenapa aku sering pulang malam. Alah, waktu yang tepat itu tidak akan pernah datang kalau tidak kamu ciptakan, balas Ibu Ratna ketus. Dengar, Riana itu sudah telepon ibu terus. Dia bilang dia tidak mau menunggu lama lagi. Kalau kamu memang laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Dia itu sedang mengandung anakmu, penerus keluarga kita. Dada Anindita terasa sesak seolah dihantam palu godam. Riana. Anak Bayu. 3 frasa itu berdengung di telinganya, mengaburkan semua suara lain. Kepalanya yang sudah pusing kini terasa berputar hebat. Ia mencengkeram pilar itu kuat-kuat, menahan tubuhnya agar tidak limbung. Jadi benar. Semua kecurigaannya, semua firasat buruknya, semuanya benar. Tapi Anindita, Bu, bagaimanapun juga dia istriku. Dia sudah sangat baik pada kita. Semua yang kita nikmati sekarang ini kan karena dia. Suara Bayu terdengar ragu, seperti ada sisa-sisa nurani yang masih berfungsi di dalam dirinya. Anindita hampir saja mendengus sinis. Baik? Ya, ia memang terlalu baik hingga menjadi bodoh. Tawa Ibu Ratna yang terdengar setelahnya adalah tawa yang paling mengerikan yang pernah Anindita dengar. Tawa kering yang penuh dengan perhitungan dan keserakahan. Baik karena hartanya? Bayu, coba kalau dia tidak punya apa-apa, apa kamu masih mau sama dia? Wanita mandul yang kerjanya hanya mengejar uang. Dengar ibu baik-baik, anakku. Laki-laki itu wajar punya istri lebih dari 1. Apalagi istrimu yang pertama tidak bisa memberimu keturunan. Ini bukan salahmu, ini takdir. Anindita memejamkan mata, merasakan asam lambungnya naik ke kerongkongan. Mandul. Kata itu diucapkan dengan begitu enteng, begitu menghakimi. Ibu sudah punya rencana, lanjut Ibu Ratna, suaranya kini lebih pelan dan penuh konspirasi. Kamu bicara baik-baik sama Anindita. Bilang kalau kamu mau menikahi Riana karena dia sudah hamil. Awalnya dia pasti marah, tapi wanita seperti Anindita itu gengsinya tinggi. Dia tidak akan mau ada drama perceraian yang bisa merusak citranya. Bujuk dia untuk menerima Riana sebagai istri keduamu. Bilang saja ini demi mendapatkan keturunan. Toh, Riana itu wanita penurut, tidak seperti Anindita yang suka membantah. Anindita tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ibu mertuanya, wanita yang selama ini ia hormati, yang ia berikan uang dan hadiah, ternyata sedang merancang sebuah skenario untuk menghancurkan rumah tangganya dari dalam. Setelah kamu resmi menikah dengan Riana, pelan-pelan kendali perusahaan harus kamu ambil alih. Aset-aset atas nama Anindita juga harus mulai kamu alihkan ke namamu. Minta dia buat surat kuasa atau apapun. Bilang saja untuk mempermudah bisnis. Kalau semua sudah di tanganmu, nasib Anindita itu terserah kamu. Ibu hanya mau lihat anak ibu bahagia, hidup mapan, dan punya penerus. Ibu restui 100% rencanamu untuk menikah lagi. Lakukan secepatnya. Hening sejenak. Anindita menahan napas, menunggu jawaban dari pria yang masih berstatus sebagai suaminya. Ia berharap, entah keajaiban apa, Bayu akan menolak rencana gila ibunya. Baik, Bu. Bayu akan coba bicara dengan Anindita secepatnya. Jawab Bayu akhirnya, dengan nada yang terdengar pasrah namun mantap.
Cukup. Anindita sudah mendengar semuanya. Rasa sakit yang tadi menghantamnya kini sirna, menguap tanpa sisa. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Kosong. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi air mata yang ingin keluar. Seolah sebuah saklar di dalam hatinya telah dimatikan. Ia tidak lagi melihat Bayu sebagai suami yang dicintainya, atau Ibu Ratna sebagai mertua yang dihormatinya. Mereka kini adalah musuh. Dua orang konspirator serakah yang ingin merebut semua hasil kerja kerasnya. Dengan langkah yang dibuat sepelan mungkin, Anindita berbalik dan menaiki tangga. Tidak ada suara yang ia hasilkan. Ia bergerak seperti bayangan, masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu dengan pelan. Ia tidak membanting pintu, tidak berteriak, tidak menangis. Ia berjalan lurus menuju meja rias, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi ada sebersit kilat yang berbahaya di sana. Kilat baja yang dingin dan tajam. Migrainnya hilang seketika, digantikan oleh kejernihan pikiran yang luar biasa. Rencana busuk mereka sudah terbuka di hadapannya. Mereka menganggapnya bodoh, lemah, dan akan pasrah menerima takdir. Mereka salah besar. Mereka tidak tahu siapa Anindita Adhitama yang sesungguhnya. Mereka hanya mengenal Anindita sang istri yang penurut dan penyabar. Mereka akan segera mengenal Anindita sang CEO, sang pejuang, sang pemilik takdirnya sendiri. Ia duduk di tepi tempat tidur, mengambil ponselnya dari dalam tas. Tangannya tidak lagi gemetar. Dengan jari-jari yang mantap, ia mencari sebuah nama di daftar kontaknya, Arman Suryo, SH. Pengacara terbaik di Jakarta, spesialis hukum perusahaan dan keluarga. Ia menekan tombol panggil. Halo, Arman. Ini Anindita, sapanya dengan suara yang tenang dan terkendali saat panggilan itu tersambung. Saya butuh bantuanmu. Saya mau kamu siapkan semua amunisi yang kita perlukan. Kita akan berperang. Di ruang keluarga lantai bawah, Bayu dan ibunya masih menyesap teh mereka, tersenyum puas karena merasa rencana mereka berjalan lancar. Mereka tidak menyadari, di lantai atas, sang ratu istana yang hendak mereka kudeta, baru saja mendeklarasikan perang. Sebuah perang di mana ia telah mempersiapkan segalanya untuk memastikan hanya ada satu pemenang, dan para pengkhianat akan jatuh ke jurang penderitaan yang paling dalam. Telepon itu ditutup dengan sebuah klik yang memuaskan. Di keheningan kamarnya yang luas dan mewah, Anindita tidak lagi merasakan sisa-sisa sakit kepala atau kehancuran hati. Yang ada hanyalah sebuah tujuan yang jernih, setajam ujung pedang yang baru diasah. Bayu dan Ibu Ratna mengira mereka sedang berhadapan dengan seorang istri yang naif dan seorang menantu yang penurut. Mereka akan segera sadar bahwa mereka telah membangunkan seekor singa betina yang selama ini tertidur pulas di singgasananya. Keesokan harinya, Anindita bertransformasi. Ia mengenakan setelan kerja berwarna merah marun yang paling tajam, rambutnya disanggul rapi tanpa celah, dan riasan wajahnya dibuat tegas. Saat ia menuruni tangga pagi itu, ia bertemu dengan Bayu yang sedang mengancingkan lengan kemejanya. Pria itu tersenyum padanya, senyum menawan yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatinya. Hari ini, senyum itu hanya membuatnya muak. Pagi, sayang. Kamu kelihatan luar biasa hari ini. Ada rapat penting? Tanya Bayu, mendekat untuk mengecup keningnya. Anindita menahan diri untuk tidak menghindar. Ia memaksakan seulas senyum tipis. Sangat penting, Mas. Menentukan masa depan perusahaan, jawabnya dengan makna ganda yang tentu saja tidak ditangkap oleh Bayu. Sarapan sudah siap di meja. Aku minum jus saja, harus segera berangkat. Bayu mengangguk, sama sekali tidak curiga. Oke, hati-hati di jalan ya. Nanti aku menyusul ke kantor. Di dalam mobil menuju kantor pengacaranya, Anindita membuka laptopnya. Ia tidak sedang memeriksa email pekerjaan. Ia sedang memindahkan sejumlah besar dana dari rekening bersama mereka ke sebuah rekening pribadi baru yang baru ia buka kemarin atas saran Arman. Ia juga menginstruksikan manajer investasinya untuk mulai melikuidasi beberapa portofolio saham gabungan dan mengamankan asetnya di bawah nama perusahaan induk, bukan nama pribadinya. Ini adalah langkah pertama, memotong jalur suplai logistik musuh. Uang. Kantor firma hukum Arman Suryo terletak di sebuah gedung yang tidak terlalu mencolok namun sangat eksklusif. Di dalam ruang rapat yang dingin dan berbau kopi mahal, Arman sudah menunggunya. Pria berusia akhir 40-an itu memiliki reputasi sebagai pengacara yang tidak pernah kalah. Wajahnya serius dan tatapannya tajam. Selamat pagi, Anin. Saya sudah membaca ringkasan yang kamu kirim semalam. Ini situasi yang buruk, tapi posisi legalmu sangat kuat, kata Arman tanpa basa-basi, langsung menunjuk pada tumpukan dokumen tebal di atas meja.
Itu adalah salinan perjanjian pranikah mereka dan seluruh akta perusahaan Adhitama Group. Saya tidak mau hanya posisi yang kuat, Arman. Saya mau kemenangan mutlak, balas Anindita dengan suara dingin. Saya mau mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tidak sepeser pun. Saya mau mereka merasakan bagaimana rasanya berada di titik terendah. Arman mengangguk perlahan, menilai keteguhan di mata kliennya. Saya mengerti. Kita akan lakukan itu. Pertama, perjanjian pranikah kalian sangat jelas. Pemisahan harta total. Semua aset yang kamu miliki sebelum menikah dan semua aset yang dihasilkan oleh perusahaanmu selama pernikahan adalah milikmu 100%. Suamimu hanya berhak atas aset yang ia beli dengan gajinya sendiri, yang saya duga tidak seberapa dibandingkan gaya hidupnya. Gajinya besar, Arman. Gaji yang saya berikan padanya, timpal Anindita sinis. Tepat. Dan itu membawa kita ke poin kedua, perusahaan. Arman membuka lembaran akta. Kamu adalah pemegang 95% saham. 5% sisanya adalah saham bonus untuk jajaran direksi kunci, di mana Bayu tidak termasuk di dalamnya. Kamu punya hak absolut untuk memberhentikan siapapun, kapanpun, selama ada alasan yang sah secara hukum untuk menghindari tuntutan pesangon yang tidak perlu. Kalau begitu, kita harus cari alasan itu, kata Anindita. Kita tidak perlu mencari, kita hanya perlu membuktikannya, koreksi Arman. Kamu bilang kamu curiga dia memakai fasilitas kantor untuk perselingkuhannya. Ini bisa menjadi dasar pemecatan karena pelanggaran berat terhadap kode etik dan penyalahgunaan aset perusahaan. Ini bukan hanya soal moral, ini soal penipuan. Kita butuh bukti konkret. Rekening koran kartu kredit perusahaan atas namanya, bukti reservasi hotel, tagihan restoran di jam kerja. Sesuatu yang tak terbantahkan. Disinilah langkah kedua dimulai. Arman merekomendasikan sebuah agensi detektif swasta terbaik. Mereka bekerja dengan sangat profesional dan rahasia. Tugas mereka, membuntuti Bayu dan Riana, mendokumentasikan semua kegiatan mereka, dan mengumpulkan semua bukti transaksi yang memberatkan Bayu. Selama mereka mengumpulkan bukti, ada hal yang harus kamu lakukan, dan ini bagian yang paling sulit, kata Arman, menatap Anindita lekat-lekat. Kamu harus bersikap normal. Bahkan lebih dari normal. Kamu harus menjadi istri yang paling perhatian dan paling tidak curiga di dunia. Buat dia dan ibunya merasa nyaman. Buat mereka lengah. Semakin mereka merasa aman, semakin ceroboh tindakan mereka, dan semakin banyak bukti yang akan kita dapatkan. Anindita mengerti. Ini adalah perang psikologis. Ia harus mengenakan topeng, memainkan sebuah peran di panggung sandiwaranya sendiri. Ia harus menelan rasa jijiknya setiap kali Bayu menyentuhnya, menahan amarahnya setiap kali Bayu berbohong menatap lurus ke matanya. Ia sanggup. Demi sebuah kemenangan, ia sanggup melakukan apapun. Pertemuan itu berlangsung selama 3 jam. Mereka menyusun strategi langkah demi langkah, mengantisipasi setiap kemungkinan, dan mempersiapkan setiap dokumen yang diperlukan. Surat peringatan, surat pemecatan, draft gugatan cerai, surat perintah pengosongan aset. Semuanya disiapkan dalam senyap, menunggu waktu yang tepat untuk diledakkan. Pulang ke rumah malam itu, Anindita memulai permainannya. Ia memasak sendiri makan malam untuk Bayu, sesuatu yang sudah sangat jarang ia lakukan. Ia memasak rendang, makanan favorit suaminya. Aroma rempah yang kaya memenuhi ruang makan mereka yang megah. Bayu pulang dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Wow, wangi sekali. Tumben kamu masak, sayang, ujarnya, tampak terkejut sekaligus senang. Aku cuma merasa bersalah karena belakangan ini terlalu sibuk. Kamu pasti lelah sekali bekerja keras, jawab Anindita dengan senyum lembut, sambil menyajikan nasi hangat ke piring Bayu. Dalam hatinya ia menambahkan, bekerja keras menipuku. Makan malam itu terasa surreal. Bayu bercerita dengan antusias tentang proyek-proyek fiktifnya. Anindita mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali melontarkan pertanyaan cerdas yang membuat cerita Bayu terdengar semakin meyakinkan di telinganya sendiri. Anindita memuji kerja kerasnya, menyemangatinya, dan bahkan menawarkan untuk memberinya bonus akhir tahun lebih awal sebagai penghargaan. Wajah Bayu berbinar. Ia merasa berada di atas angin. Istrinya tidak curiga sama sekali. Rencananya dan ibunya berjalan mulus. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik, katanya, meraih tangan Anindita dan menciumnya. Sentuhan kulitnya terasa dingin dan menjijikan, seperti menyentuh seekor ular. Tapi Anindita tetap tersenyum. Apapun untukmu, Mas. Permainan berlanjut selama 2 minggu ke depan. Setiap pagi, Anindita menjadi istri yang sempurna. Setiap hari di kantor,
Ia menjadi CEO yang mengawasi pengumpulan senjata untuk perangnya. Laporan dari detektif swasta mulai masuk. Sebuah amplop coklat tebal diletakkan di meja Arman setiap 2 hari sekali. Isinya lebih dari cukup. Foto-foto Bayu dan Riana yang sedang makan malam romantis, berpegangan tangan di mall, bahkan masuk ke sebuah hotel butik di pinggiran kota. Yang paling memberatkan adalah salinan tagihan kartu kredit perusahaan yang digunakan Bayu. Restoran mahal, butik pakaian wanita, toko perhiasan, dan tagihan kamar hotel. Semua bukti itu dipindai dan disimpan dalam sebuah folder digital terenkripsi bernama Proyek Kiamat. Di tengah semua itu, Ibu Ratna menelepon. "Bagaimana kabarmu, Anin? Ibu dengar Bayu sibuk sekali, kasihan anakku. Kamu jangan lupa perhatikan kesehatannya." Anindita menjawab dengan nada suara yang dibuat sesabar mungkin. "Iya, Bu, Anin selalu perhatikan Mas Bayu. Ibu sehat? Butuh sesuatu? Nanti Anin transfer untuk pijat dan beli vitamin ya, Bu." "Wah, baik sekali kamu, Enduk. Ya sudah, jaga baik-baik suamimu ya," kata Ibu Ratna, menutup telepon dengan perasaan puas. Menantu bodohnya ini benar-benar sapi perah yang sempurna. Setelah menutup telepon, senyum di wajah Anindita lenyap. Ia menatap layar komputernya, di mana sebuah foto close-up Riana sedang memakai kalung berlian yang dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan terpampang jelas. Kalung yang sama yang pernah Anindita inginkan, namun Bayu bilang harganya terlalu mahal. Anindita tidak merasakan sakit hati. Ia hanya merasakan amarahnya semakin terasa, semakin fokus. Amunisi sudah terkumpul. Benteng pertahanan musuh sudah dipetakan. Waktunya untuk merancang serangan pamungkas. Dengan semua bukti di tangan, Anindita merasa seperti seorang jenderal yang memegang peta lengkap wilayah musuh beserta semua kelemahannya. Folder Proyek Kiamat kini penuh sesak dengan foto, video, dan bukti transaksi yang tidak hanya akan menghancurkan karir Bayu, tetapi juga reputasinya hingga ke akar-akarnya. Arman sudah memastikan semua bukti itu sah secara hukum dan bisa digunakan di pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan internal perusahaan. Kini, Anindita hanya perlu memancing musuhnya untuk masuk ke dalam perangkap yang telah ia siapkan. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Pada suatu malam di akhir pekan, saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga, Bayu memulai aksinya. Ia mematikan televisi, lalu duduk di hadapan Anindita dengan ekspresi wajah yang dibuat serius dan penuh penyesalan. "Ini dia, batin Anindita. Pertunjukan akan segera dimulai." "Anin, ada sesuatu yang penting yang harus aku bicarakan," kata Bayu dengan suara pelan dan berat. Anindita meletakkan buku yang sedang dibacanya, memasang wajah bingung dan khawatir. "Ada apa, Mas? Kok kamu serius sekali?" Bayu meraih kedua tangan Anindita. Tangannya terasa berkeringat. Aku sudah melakukan kesalahan besar, sayang. Kesalahan yang mungkin tidak akan bisa kamu maafkan." Lanjutnya, matanya menatap Anindita dengan tatapan memelas yang sudah sangat ia latih. Anindita diam, membiarkan suaminya melanjutkan sandiwaranya. Ia harus memainkan perannya sebagai istri yang terkejut dengan sempurna. Aku berselingkuh. Aku Bayu akhirnya, menundukkan kepala seolah menanggung beban dosa yang sangat berat. Namanya Riana. Itu semua hanya hilaf, Anin. Aku tidak cinta padanya. Tapi, masalahnya menjadi rumit. Dia sekarang hamil. Anindita menarik tangannya, seolah kaget dan jijik. Ia mundur sedikit, menciptakan jarak di antara mereka. Matanya mulai berkaca-kaca, sebuah kemampuan akting yang ia asah selama 2 minggu terakhir. "Apa? Hamil? Kamu menghamili wanita lain, Mas?" Suaranya dibuat bergetar. Melihat reaksi Anindita yang persis seperti yang ia dan ibunya perkirakan, kepercayaan diri Bayu meningkat. Ia mendekat lagi, mencoba meraih tangan Anindita. "Maafkan aku, sayang. Aku tahu aku salah. Tapi aku harus bertanggung jawab. Aku laki-laki. Aku tidak mungkin meninggalkan dia dan anak itu begitu saja. Anak itu adalah darah dagingku." "Lalu kamu mau apa? Kamu mau menceraikan aku?" tanya Anindita. Kali ini setetes air mata berhasil ia keluarkan, membasahi pipinya. "Tidak. Tentu saja tidak," sahut Bayu cepat. "Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Kamu adalah istriku, cinta sejatiku. Aku hanya ingin meminta izinmu untuk menikahinya. Aku akan berpoligami. Aku janji akan bersikap adil. Riana juga sudah setuju, dia tidak akan mengganggumu. Ini demi anak itu, Anin. Pikirkanlah, kita juga bisa punya penerus. Anggap saja anak itu anak kita juga." Anindita menatap wajah suaminya.
Wajah tampan yang kini terlihat sangat menjijikkan. Ia memohon izin untuk membawa pengkhianatan masuk secara resmi ke dalam rumah mereka, menggunakan seorang anak yang belum lahir sebagai tameng. Ia ingin tertawa terbahak-bahak, tetapi ia menahannya. Pertunjukan harus terus berjalan. Ia bangkit dan berjalan mondar-mandir, memainkan peran seorang istri yang sedang kalut dan hatinya hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu, Mas, ini terlalu berat. Memberi izin suamiku untuk menikah lagi? Hatiku sakit sekali. Aku mohon, Anin. Pikirkan baik-baik. Demi aku, demi masa depan keluarga kita, bujuk Bayu, suaranya penuh harapan palsu. Anindita berhenti berjalan, lalu menatap Bayu dengan mata merahnya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Ia menyeka air matanya. Bagaimana kalau kita bicarakan ini lagi nanti? Undang ibu untuk datang hari Sabtu depan. Kita makan malam bersama di sini. Di depan ibumu, aku akan memberikan keputusanku. Wajah Bayu langsung cerah. Ini adalah sebuah kemenangan besar. Mengajak ibunya berarti Anindita mencari dukungan moral, dan sudah pasti Ibu Ratna akan memihak putranya. Anindita pasti akan luluh. Tentu, sayang, tentu. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku akan telepon ibu sekarang juga. Terima kasih, Anin. Terima kasih atas pengertianmu, katanya, hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Setelah Bayu pergi ke ruang kerja untuk menelepon ibunya, senyum kemenangan tersungging di bibir Anindita. Umpan telah dimakan. Mereka pikir acara, makan malam keluarga, itu adalah panggung di mana ia akan menyerah. Mereka salah. Itu akan menjadi malam penghakiman, hanya saja lokasi dan waktunya akan ia ubah sesuai keinginannya. Bayu menelepon ibunya dengan penuh semangat. Bu, berhasil. Anindita sudah tahu dan dia mau mempertimbangkannya. Dia minta kita makan malam keluarga Sabtu depan untuk memberikan jawaban. Dia pasti akan setuju, Bu. Sebentar lagi semua akan jadi milik kita. Di seberang telepon, Ibu Ratna tertawa penuh kemenangan. Sudah ibu bilang apa? Wanita seperti dia itu lemah. Bagus, Bayu. Mainkan terus peranmu sebagai suami yang menyesal. Setelah ini, hidup kita akan jaya. Mereka tidak tahu bahwa setiap percakapan mereka di rumah itu, sejak Anindita curiga, terekam oleh sebuah alat penyadap mini yang ia sembunyikan di beberapa sudut ruangan. Amunisi tambahannya semakin lengkap. Hari-hari berikutnya, Anindita mempersiapkan badai yang sesungguhnya. Ia menghubungi Rina, sekretarisnya. Rina, tolong jadwalkan rapat Dewan Direksi Darurat hari Jumat, pukul 3 sore. Agenda, evaluasi kinerja dan pelanggaran kode etik internal. Pastikan semua direksi hadir, tanpa kecuali. Dan pastikan Saudara Bayu Prakoso juga menerima undangannya secara resmi. Rina sedikit terkejut dengan agenda yang terdengar begitu serius, tapi ia hanya menjawab, "Baik, Bu. Akan saya laksanakan." Kemudian, Anindita menelepon Arman. "Semua sudah siap, Arman. Perangkap sudah dipasang. Jumat sore adalah hari eksekusinya. Pastikan timmu siaga. Saya mau semuanya berjalan cepat, bersih, dan mematikan. Tim saya akan berada di lobi gedung kantormu pukul 3 tepat. Surat gugatan cerai, surat penarikan aset, semuanya akan dieksekusi serentak. Kamu hanya perlu fokus pada rapat itu," jawab Arman dari seberang telepon. Kamis malam, sehari sebelum hari H, Anindita berdiri di balkon kamarnya, menatap kerlip lampu kota. Ia merasa tenang, sebuah ketenangan yang menakutkan sebelum badai besar datang. Besok, ia akan menghancurkan kehidupan dua orang yang telah mengkhianatinya. Besok, ia akan merebut kembali mahkotanya. Besok, Bayu dan ibunya akan belajar sebuah pelajaran yang sangat pahit. Jangan pernah meremehkan seorang wanita yang telah membangun istananya sendiri. Karena ia tidak hanya tahu cara membangunnya, ia juga tahu persis di mana titik-titik fondasi yang harus diledakkan untuk meruntuhkannya dalam sekejap. Anindita masuk kembali ke kamar. Di atas meja kerjanya, terletak sebuah map merah. Di dalamnya ada surat pemecatan atas nama Bayu Prakoso, sudah ia tanda tangani dengan tinta hitam yang tegas. Ia mengirim sebuah pesan singkat kepada Arman. "Semua siap. Laksanakan besok. Badai itu akan segera datang. Dan tidak akan ada seorang pun yang bisa selamat dari amukannya." Jumat pagi datang bersamaan dengan langit yang cerah, kontras dengan badai yang akan segera mengamuk di dalam gedung Adhitama Group. Anindita bangun sebelum fajar. Tidak ada kegelisahan atau keraguan dalam dirinya. Malam sebelumnya ia tidur dengan nyenyak.
tidur paling lelap dalam 6 bulan terakhir. Ia merasa ringan, seolah beban berat pengkhianatan dan kepura-puraan telah terangkat dari pundaknya. Hari ini adalah hari pembalasan. Rutinitas paginya berjalan seperti mesin yang terprogram dengan presisi. Yoga selama 30 menit untuk menenangkan pikiran, diikuti dengan mandi air hangat. Ia memilih pakaiannya dengan saksama. Bukan lagi setelan berwarna cerah atau gaun feminin. Hari ini ia mengenakan celana panjang hitam kain kualitas terbaik, kemeja sutra putih gading, dan blazer hitam dengan potongan tajam yang menegaskan otoritasnya. Rambutnya ia ikat ke belakang menjadi ekor kuda yang kencang dan rapi, memperlihatkan wajahnya yang dipoles riasan minimalis namun tegas. Ia tampak seperti seorang jenderal yang siap memimpin pasukannya ke medan perang. Di meja makan, Bayu sudah duduk menunggunya. Wajahnya ceria, penuh senyum, sama sekali tidak menyadari pedang yang tergantung di atas kepalanya. Ia begitu yakin dengan kemenangannya besok malam saat makan malam keluarga, sehingga hari ini ia lalui dengan euforia. Ia bahkan tidak terlalu memikirkan undangan rapat direksi darurat yang ia terima kemarin. Dalam benaknya, rapat itu mungkin diadakan Anindita untuk mengumumkan sebuah proyek besar baru, yang tentu saja akan menaikkan citranya sebagai manajer pemasaran yang andal. Pagi, sayang. Wow, kamu kelihatan bersemangat sekali hari ini, sapa Bayu, sambil mengoleskan selai pada rotinya. Jangan lupa ya, besok malam jam 7. Ibu sudah tidak sabar mau datang. Anindita hanya mengangguk sambil menyeruput kopinya. Aku tidak akan lupa, jawabnya dengan nada datar. Akan jadi malam yang tak terlupakan untuk kita semua. Bayu tertawa kecil, mengira itu adalah isyarat positif. Aku juga berpikir begitu. Akhirnya semua akan baik-baik saja. Baik untukku, neraka untukmu, batin Anindita dalam hati. Sepanjang pagi di kantor, suasana terasa aneh. Ada bisik-bisik di setiap sudut tentang rapat darurat yang diadakan secara tiba-tiba. Agenda rapat yang misterius membuat semua orang bertanya-tanya. Divisi mana yang akan dievaluasi? Proyek mana yang bermasalah? Tidak ada yang tahu, dan sekretaris Anindita, Rina, hanya menjawab semua pertanyaan dengan senyum sopan dan kalimat, silakan ditunggu saja pengumuman resmi dari Ibu CEO. Bayu melewati hari itu dengan penuh percaya diri. Ia berjalan di koridor kantor dengan dagu terangkat, menyapa setiap karyawan dengan senyum lebar seolah ia adalah sang putra mahkota. Beberapa kali ia mencoba masuk ke ruangan Anindita, namun Rina selalu berhasil mencegahnya dengan alasan, "Maaf, Pak. Ibu sedang mempersiapkan materi rapat dan tidak bisa diganggu." Pukul 3:05, para jajaran direksi mulai memasuki ruang rapat utama di lantai 30. Ruangan itu didesain untuk menunjukkan kekuasaan. Sebuah meja kayu panjang dan masif terbentang di tengahnya, dikelilingi 12 kursi kulit berwarna hitam. Di salah satu ujungnya, sebuah layar proyektor raksasa menutupi dinding. Jendela kaca dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Semua direktur, para pria dan wanita parubaya yang merupakan veteran di dunia bisnis, mengambil tempat duduk mereka dengan wajah serius. Mereka saling berbisik, mencoba menebak apa gerangan yang begitu mendesak. Tepat pukul 3, Anindita masuk ke dalam ruangan. Semua percakapan langsung berhenti. Kehadirannya seketika memenuhi ruangan dengan aura yang dingin dan penuh wibawa. Ia berjalan menuju kursi utama di ujung meja tanpa tersenyum, meletakkan tablet dan sebuah map merah di hadapannya, lalu duduk dengan punggung tegak. Beberapa saat kemudian, Bayu masuk dengan langkah santai. Ia terlambat 2 menit, sebuah tanda arogansi kecil. Ia tersenyum lebar kepada semua orang, seolah ini adalah pestanya. "Maaf terlambat, tadi ada telepon penting dari klien," katanya dengan nada ringan. Ia mengambil tempat duduknya di antara direktur keuangan dan direktur operasional. Ia melirik ke arah Anindita dan memberinya kedipan mata genit. Anindita tidak membalasnya. Wajahnya tetap sedingin es, matanya menatap lurus ke depan. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Bayu merasakan firasat yang tidak enak. Atmosfer di ruangan ini terasa berat dan mencekam. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Anindita menunggu sampai pintu ruangan ditutup rapat, lalu ia bangkit berdiri. Matanya menyapu wajah setiap orang yang ada di meja itu, berhenti sejenak pada masing-masing dari mereka, sebelum akhirnya berhenti dan menatap lurus ke arah Bayu. "Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat darurat ini." Anindita memulai, suaranya tenang namun bergema di keheningan ruangan. Setiap kata diucapkannya dengan jelas dan tanpa emosi. "Saya tidak akan membuang waktu Anda dengan basa-basi. Saya mengadakan rapat ini karena saya telah menemukan sebuah masalah internal yang sangat krusial. Sebuah masalah yang menyangkut integritas, etika,
Dan yang paling parah, keuangan perusahaan yang kita bangun bersama ini. Para direktur saling pandang dengan cemas. Direktur Keuangan, Pak Hartono, tampak tegang. Ia takut ada kebocoran anggaran di divisinya. Anindita melanjutkan, selama beberapa waktu, telah terjadi penyalahgunaan aset perusahaan secara sistematis oleh salah satu pejabat internal kita. Sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah kita berikan. Dan hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda semua siapa pelakunya dan apa saja yang telah ia lakukan. Bayu menelan ludah. Jantungnya mulai berdebar tidak karuan. Firasat buruknya semakin menguat menjadi rasa takut yang nyata. Ia menatap Anindita, mencoba mencari petunjuk di wajah istrinya, tetapi yang ia temukan hanyalah tatapan kosong yang dingin, tatapan seorang hakim yang akan segera membacakan vonis. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini semua tidak mungkin tentangnya. Anindita tidak mungkin tahu. Anindita mengambil sebuah remote kecil dari atas meja. Ia mengarahkannya ke layar proyektor. Panggung pertunjukan telah ia siapkan dengan sempurna. Para penonton sudah duduk di kursinya. Aktor utamanya, sang terdakwa, sudah berada di tengah panggung tanpa ia sadari. Tirai akan segera dibuka. Ia menarik napas sejenak, lalu matanya yang tajam kembali mengunci tatapan Bayu. Dan di hadapan seluruh Dewan Direksi Adhitama Group, Anindita menjatuhkan bom pertamanya. Masalah ini, katanya, suaranya memotong keheningan seperti pisau, berpusat pada kinerja dan tindakan dari manajer pemasaran kita. Saudara Bayu Prakoso. Nama Bayu Prakoso menggema di dalam ruang rapat yang sunyi senyap itu. Semua kepala seketika menoleh ke arahnya. Bayu merasa seolah ratusan sorot lampu menusuk matanya. Wajahnya pucat pasi, senyum angkuh yang tadi menghiasinya kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh ekspresi kaget dan bingung. Darah serasa surut dari wajahnya, membuat telinganya berdengung. Apa maksudmu, Anin? Tanyanya, suaranya terdengar tercekat dan lemah. Ia mencoba tertawa kecil untuk meredakan ketegangan, tetapi yang keluar hanyalah suara kering yang aneh. Ini lelucon, kan? Anindita tidak menjawab pertanyaannya. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ia menekan sebuah tombol pada remote di tangannya. Layar proyektor di belakangnya menyala, menampilkan slide pertama. Judulnya tertulis dengan huruf kapital yang tebal dan dingin. Analisis pengeluaran kartu kredit korporat, Bayu Prakoso, periode 6 bulan terakhir. Di bawah judul itu, muncul serangkaian data dan angka yang rapi. Daftar transaksi yang panjang, lengkap dengan tanggal, nama merchant, dan jumlahnya. Anindita mulai berbicara, suaranya setenang pemandu wisata yang menjelaskan sebuah pameran. Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di layar. Ini adalah rekapitulasi pengeluaran kartu kredit perusahaan yang dipegang oleh saudara Bayu. Selama 6 bulan terakhir, tercatat total pengeluaran sebesar lebih dari 500 juta rupiah. Tentu saja, sebagai seorang manajer pemasaran, biaya untuk menjamu klien adalah hal yang wajar. Ia berhenti sejenak, lalu menekan tombol lagi. Beberapa transaksi dalam daftar itu kini ditandai dengan kotak merah terang. Namun, lanjutnya, nadanya sedikit menajam, kami menemukan banyak sekali kejanggalan. Misalnya, transaksi di butik perhiasan ternama senilai 80 juta rupiah. Transaksi di beberapa butik pakaian wanita kelas atas. Dan yang paling menarik, tagihan reservasi kamar di berbagai hotel butik setiap akhir pekan, serta tagihan makan malam di restoran romantis pada pukul 10 malam. Saya yakin, tidak ada satupun dari klien kita yang meminta dijamu dengan cara seperti ini. Suara gumaman kaget mulai terdengar dari para direktur. Mereka menatap layar, lalu menatap Bayu dengan pandangan menghakimi. Bayu merasa seluruh ruangan menyusut, dinding-dinding seakan merapat untuk menghimpitnya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini pasti ada kesalahan. Data ini bisa dipalsukan. Sergah Bayu, mencoba membela diri. Kepanikannya mulai terlihat jelas. Anindita menatapnya dengan pandangan dingin. Kesalahan? Mari kita lihat lebih detail agar tidak ada kesalahpahaman. Slide berikutnya muncul. Kali ini bukan lagi angka, melainkan serangkaian foto berkualitas tinggi. Foto pertama menampilkan Bayu dan Riana sedang duduk berdua di sebuah restoran mewah, tertawa sambil bersulang dengan gelas anggur. Tanggal dan waktu yang tertera di sudut foto sama persis dengan salah satu data transaksi kartu kredit yang ditandai merah. Slide berikutnya, Riana sedang mencoba sebuah kalung berlian di butik perhiasan, kalung yang sama yang transaksinya tertera di layar sebelumnya. Bayu berdiri di sebelahnya, tersenyum dan menggesek kartu kredit korporat. Slide terus berganti, satu persatu menghantam pertahanan Bayu seperti peluru. Foto mereka berpegangan tangan di mal.
Foto mereka keluar dari sebuah lobi hotel. Setiap foto adalah paku yang menancap di peti mati karir dan reputasinya. Ruangan itu menjadi begitu hening, hanya suara klik remote di tangan Anindita yang terdengar. Para direktur menatap layar dengan mulut sedikit ternganga, sementara wajah Bayu sudah berubah dari pucat menjadi kelabu. Ia gemetar, tak mampu berkata-kata. Seperti yang bisa Anda semua saksikan, suara Anindita kembali terdengar, memecah keheningan yang menyiksa. Ini bukan sekadar masalah perselingkuhan pribadi. Ini adalah tindakan penipuan yang disengaja. Ini adalah pencurian aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sebuah pelanggaran berat, tidak hanya terhadap kode etik perusahaan kita, tetapi juga terhadap hukum. Ia mematikan proyektor. Ruangan kembali terang. Anindita meletakkan remote itu di meja, dan meraih map merah di hadapannya. Ia membukanya dengan gerakan yang lambat dan disengaja. Saya telah membangun perusahaan ini dari nol. Saya tidak akan membiarkan integritas Adhitama Group dirusak oleh tindakan serendah ini. Ia menatap lurus ke mata Bayu yang kini dipenuhi ketakutan dan kebencian. Berdasarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan ini, dan sesuai dengan wewenang penuh yang saya miliki sebagai CEO dan pemilik saham mayoritas, maka terhitung sejak detik ini, Saudara Bayu Prakoso, ia berhenti sejenak, membiarkan setiap kata meresap, secara resmi saya berhentikan. Dengan tidak hormat. Kata-kata, dipecat dengan tidak hormat, menggantung di udara seperti vonis hukuman mati. Bayu terlonjak dari kursinya. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Anin. Aku suamimu, teriaknya, amarah dan keputusasaan bercampur aduk. Di dalam ruangan ini, Anda bukan suami saya. Anda adalah karyawan yang telah mencuri dari perusahaan saya, balas Anindita dengan ketenangan yang mengerikan. Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Arman Suryo, sang pengacara, masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh dua asistennya yang membawa tas kerja. Mereka berjalan lurus tanpa ragu menuju meja rapat, langsung ke tempat Bayu berdiri gemetaran. Bayu menatap mereka dengan bingung. Siapa kalian? Arman tidak menjawab. Ia meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja, tepat di depan Bayu. Bapak Bayu Prakoso, kata Arman dengan suara yang profesional dan tanpa emosi. Saya Arman Suryo, kuasa hukum dari Ibu Anindita Adhitama. Di dalam amplop ini terdapat surat gugatan cerai yang telah kami daftarkan pagi ini di Pengadilan Agama. Gugatan ini didasarkan pada bukti perzinaan dan penipuan finansial, yang sebagian kecilnya baru saja Anda saksikan. Dunia Bayu benar-benar runtuh. Dipecat, digugat cerai, dipermalukan di depan seluruh jajaran direksi. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 15 menit. Ini adalah sebuah serangan kilat yang terkoordinasi dengan sempurna, tidak memberinya celah sedikit pun untuk bernapas atau melawan. Ia menatap Anindita dengan pandangan nanar, seolah baru pertama kali melihat wanita itu. Wanita di hadapannya bukanlah Aninnya yang lembut dan pemaaf. Ini adalah seorang ratu yang dingin dan kejam, yang baru saja menjatuhkan hukuman penggal pada suaminya sendiri di hadapan seluruh dewan istana. Anin, kumohon. Bisiknya, sisa-sisa harga dirinya luruh. Anindita hanya menggeleng pelan, lalu memberikan isyarat anggukan kepada kepala keamanan yang sejak tadi sudah berdiri siaga di dekat pintu. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap masuk dan berdiri di kedua sisi Bayu. Tolong antar Bapak Bayu keluar dari gedung ini, perintah Anindita dengan suara tegas. Pastikan kartu akses, laptop, ponsel, dan semua fasilitas perusahaan yang ada padanya diamankan. Mulai sekarang, ia tidak lagi diizinkan untuk menginjakan kaki di properti milik Adhitama Group. Bayu tidak melawan. Tenaganya seakan habis terkuras. Ia membiarkan para petugas keamanan memegang lengannya dan menuntunnya keluar ruangan seperti seorang pesakitan. Saat ia melewati kursi Anindita, ia menatap istrinya untuk terakhir kali, matanya memancarkan kebencian. Anindita balas menatapnya, tanpa emosi, tanpa penyesalan. Petir telah menyambar. Dan ini baru permulaan dari badai yang akan menenggelamkan Bayu dan semua orang yang bersekongkol dengannya. Perjalanan dari ruang rapat di lantai 30 menuju lobi terasa seperti perjalanan terpanjang dan paling memalukan dalam hidup Bayu. Diapit oleh dua petugas keamanan berbadan tegap, ia berjalan melewati deretan kubikel di mana para karyawan yang tadinya ia pimpin kini menatapnya dengan campuran rasa kaget, kasihan, dan cemoohan tersembunyi. Bisik-bisik langsung terdengar begitu ia lewat, menyebar dari satu meja ke meja lain seperti api yang merambat di rumput kering. Berita pemecatannya yang dramatis sudah pasti menyebar lebih cepat daripada email resmi perusahaan. Wajahnya yang biasa terangkat dengan angkuh kini tertunduk, terbakar oleh rasa malu yang luar biasa. Ia merasa telanjang,
semua status dan kehormatannya telah dilucuti secara brutal di depan umum. Saat lift berdenting dan terbuka di lobi utama yang megah, pemandangan yang menyambutnya semakin menegaskan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tim pengacara Arman sudah berdiri di dekat meja resepsionis, berbicara dengan kepala keamanan. Begitu melihat Bayu, salah satu dari mereka mendekat. "Selamat sore, Pak Bayu," sapanya dengan nada formal yang dingin. "Sesuai prosedur, kami harus memastikan semua aset perusahaan dikembalikan. Mohon serahkan laptop, ponsel kantor, dan kartu akses Anda." Bayu tidak punya tenaga untuk berdebat. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan tas laptopnya dan ponsel yang biasa ia gunakan untuk pamer. Petugas keamanan mengambil kartu akses dari sakunya dan langsung mengguntingnya menjadi dua di hadapannya. Simbol aksesnya ke dunia kemewahan itu kini hancur berkeping-keping. Seorang staf HRD kemudian datang membawa sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadinya yang ada di meja kerja, beberapa bingkai foto, sebuah mug, dan beberapa dokumen pribadi. Semuanya sudah dikemasi, sebuah pertanda bahwa pengusirannya telah direncanakan dengan sangat matang. "Silakan keluar dari gedung ini, Pak. Anda tidak lagi memiliki izin untuk berada di area Adhitama Group," kata kepala keamanan dengan tegas. Dengan sisa-sisa harga diri yang ada, Bayu berjalan menuju pintu kaca otomatis yang besar. Di luar, terik matahari sore terasa menyilaukan. Ia berjalan gontai menuju area parkir VIP, tempat mobil sport hitam metalik miliknya terparkir. Setidaknya, ia masih punya mobil itu untuk pergi. Itulah pikirnya. Namun, harapannya kembali dihancurkan. Di depan mobilnya, sebuah truk derek sudah terparkir. Dua orang pria berpenampilan sangar sedang bersiap memasang pengait di roda depan mobilnya. Salah seorang pria yang lain, berpenampilan lebih rapi, mendekatinya. "Dengan Bapak Bayu Prakoso?" tanyanya. "Ya, saya." "Sedang apa kalian dengan mobil saya?" bentak Bayu. Pria itu menunjukkan surat perintah di tangannya. "Kami dari pihak leasing, Pak. Menurut data kami, mobil ini terdaftar sebagai aset perusahaan Adhitama Group. Dan kami baru saja menerima instruksi dari pemilik perusahaan, Ibu Anindita Adhitama, untuk menarik kembali fasilitas ini dengan segera. Mohon kunci mobilnya diserahkan." Rahang Bayu mengeras. Mobil ini adalah simbol status tertingginya. Anindita menghadiahkannya saat ia diangkat menjadi manajer. Ternyata, mobil itu tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Seperti jabatannya, seperti hidupnya, semuanya hanya pinjaman. Dengan tangan yang lebih berat dari timah, ia mengeluarkan kunci dari sakunya dan menyerahkannya. Pemandangan mobil mewahnya yang diangkat ke atas truk derek dan dibawa pergi, disaksikan oleh puluhan karyawan yang baru saja keluar dari kantor, adalah puncak dari penghinaan publik yang ia terima hari itu. Kini ia benar-benar terdampar. Berdiri di tepi jalan raya yang ramai, hanya dengan sebuah kotak kardus berisi barang pribadi dan setelan mahal yang terasa seperti kostum badut di tubuhnya. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel pribadinya. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencoba menelepon Anindita. Nomornya diblokir. Ia mencoba menelepon telepon rumah. Tidak diangkat. Kemarahannya memuncak. Ia membuka aplikasi taksi online untuk memesan tumpangan. Saat hendak melakukan pembayaran, kartu kredit utamanya ditolak. Ia mencoba kartu kedua, kartu debit, semuanya ditolak. Panik, ia membuka aplikasi mobile banking untuk memeriksa saldo rekening pribadinya. Angka yang tertera di sana membuatnya terpaku. Saldonya hanya tersisa kurang dari 2 juta rupiah. Ia baru ingat, gajinya yang besar selama ini langsung habis untuk cicilan apartemen atas namanya sendiri, satu-satunya aset yang ia beli tanpa sepengetahuan Anindita, dan untuk membiayai gaya hidupnya yang lain. Sebagian besar pengeluarannya selama ini ditanggung oleh kartu kredit tambahan dari Anindita atau fasilitas perusahaan. Kini, semua keran uang itu telah ditutup rapat. Dengan sisa uang tunai yang ada di dompetnya, ia berhasil menyetop taksi biasa. Di dalam taksi yang berbau apak, ia mencoba menghubungi 2 orang yang menjadi sumber masalahnya. Pertama, ibunya. "Halo, Bu. Bayu, bagaimana? Kapan makan malamnya jadi?" Ibu sudah siapkan kebaya terbaik. Suara Ibu Ratna terdengar ceria di seberang sana. "Makan malamnya batal, Bu," kata Bayu dengan suara parau. Semuanya hancur. Anindita tahu segalanya. Aku dipecat, Bu. Dipecat dan digugat cerai. Semua fasilitas dicabut. Aku diusir." Hening sejenak, lalu terdengar jeritan melengking dari Ibu Ratna. "Apa? Bagaimana bisa? Dasar wanita tidak tahu diuntung. Sudah Ibu bilang kamu harus lebih hati-hati. Bodoh kamu, Bayu."
Lalu bagaimana nasib kita sekarang? Rentetan makian dan kepanikan ibunya membuat kepala Bayu semakin pusing. Ia mematikan teleponnya dan menghubungi Riana. Halo, Mas? Jadikan besok kita ke butik? Katanya mau beliin aku tas edisi terbaru itu, sapa Riana dengan nada manja. Riana, kita dalam masalah besar, kata Bayu, mencoba terdengar tenang. Anindita tahu semuanya. Aku kehilangan pekerjaan, mobil, semuanya. Nada suara Riana langsung berubah. Hah? Maksud kamu apa? Kamu bercanda, kan? Terus uangnya gimana? Kamu masih punya uang, kan? Aku nggak mau tahu, pokoknya aku butuh uang untuk periksa kandunganku. Mendengar tuntutan Riana yang sama sekali tidak menunjukkan simpati, amarah Bayu meledak. Kamu hanya peduli soal uang? Aku baru saja kehilangan segalanya. Ya jelas aku peduli. Aku hamil anakmu, aku butuh kepastian. Balas Riana tak kalah sengit. Bayu memijat pelipisnya. Ia menyuruh sopir taksi untuk menuju rumah. Setidaknya, ia masih punya atap untuk berteduh malam ini, tempat untuk menenangkan diri dan menyusun rencana. Namun, Anindita selangkah lebih maju darinya. Taksi berhenti di depan gerbang tinggi rumah mewah mereka. Bayu turun, membayar ongkos taksi dengan sisa-sisa uangnya, lalu berjalan menuju gerbang. Ia memasukkan kuncinya, tetapi kunci itu tidak bisa berputar. Ia mencobanya lagi dan lagi. Gagal. Gemboknya telah diganti. Melalui celah gerbang, ia bisa melihat lampu rumah menyala, tetapi suasana terasa berbeda. Kemudian matanya tertuju pada sesuatu di samping gerbang, di atas trotoar. 3 buah koper besar dan 2 tas travel miliknya, tersusun rapi. Itu adalah semua pakaian dan barang-barang pribadinya. Anindita telah menyuruh asisten rumah tangga untuk mengemasi semuanya, dan mengusirnya bahkan sebelum ia sempat tiba. Hujan gerimis mulai turun, membasahi setelan mahalnya dan koper-kopernya. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Anindita. Pesan pertama dan terakhir darinya hari itu. Rumah, mobil, dan semua yang kau nikmati adalah milikku. Nikmati hidup barumu di jalanan bersama wanita pilihanmu dan ibumu yang serakah. Jangan pernah coba-coba menghubungiku atau menginjakkan kaki di propertiku lagi. Anggap ini awal dari penderitaanmu. Bayu menatap layar ponselnya, lalu menatap koper-kopernya yang mulai basah, dan gerbang rumah yang tertutup rapat baginya. Ia sendirian. Dipecat, digugat cerai, dipermalukan, dan kini menjadi gelandangan. Ia terduduk lemas di atas salah satu kopernya di bawah rintik hujan. Ia telah kehilangan surga dunianya dalam sekejap. Dan ia tahu, ini barulah permulaan dari neraka yang diciptakan Anindita untuknya. Malam itu, 3 orang pengkhianat itu akhirnya berkumpul. Bukan di restoran mewah untuk merayakan kemenangan seperti yang mereka impikan, melainkan di sebuah kamar motel kecil yang pengap dan berbau asap rokok di pinggiran kota. Bayu berhasil mendapatkan kamar itu setelah menjual jam tangan mewahnya, satu-satunya barang berharga yang melekat di badannya, dengan harga murah di sebuah toko gadai. Ibu Ratna datang dengan wajah sembab karena menangis dan marah. Sementara Riana tiba dengan taksi online, wajahnya cemberut dan penuh kekesalan. Atmosfer di dalam kamar itu begitu tegang, hingga bisa dipotong dengan pisau. Riana langsung mengeluh begitu masuk. Ya Tuhan! Tempat apa ini? Panas sekali, spraynya juga kelihatan kotor. Aku bisa kena penyakit kulit kalau begini. Apalagi aku lagi hamil. Keluhan Riana menjadi pemantik dari ledakan yang tak terhindarkan. Ibu Ratna, yang sejak tadi duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong, langsung berdiri dan menunjuk wajah Riana. Ini semua gara-gara kamu, perempuan sialan. Teriaknya, suaranya melengking. Kalau saja kamu tidak datang menggoda anakku, semua ini tidak akan terjadi. Pembawa sial, datang-datang bawa perut tidak jelas. Riana tidak terima. Ia balas berteriak, tak kalah sengit. Loh, kok jadi salah saya? Saya ini korban. Yang ngejar-ngejar saya duluan itu anak tante. Dia yang janjiin saya bulan dan bintang. Tante juga kan yang setuju dan mendukung kami? Kenapa sekarang saya yang disalahkan? Aku mendukung karena kamu bilang kamu bisa kasih aku cucu. Mana buktinya? Jangan-jangan kamu bohong soal kehamilanmu itu. Tuduh Ibu Ratna. Bayu, yang sejak tadi dia memijat kepalanya yang terasa mau pecah, akhirnya meledak. Diam. Kalian berdua bisa diam tidak? Bentaknya dengan suara menggelegar, membuat kedua wanita itu terlonjak kaget. Kalian pikir aku tidak menderita? Aku yang kehilangan segalanya. Pekerjaanku, rumahku, kehormatanku. Dan kalian di sini hanya bisa saling menyalahkan? Ia menatap ibunya dengan pandangan terluka.
Ibu yang menyuruhku untuk menikahi Riana. Ibu yang bilang Anindita itu lemah dan bisa dikendalikan. Ternyata ibu salah besar. Lalu ia beralih menatap Riana dengan penuh amarah. Dan kamu terus menuntut uang, dan uang. Cintamu itu palsu. Kamu hanya mencintai hartaku, yang ternyata bukan milikku. Kamar sempit itu menjadi saksi bisu pertengkaran hebat mereka. Tidak ada lagi tim yang solid, tidak ada lagi konspirasi yang manis. Yang tersisa hanyalah 3 individu egois yang terperangkap dalam bencana yang mereka ciptakan sendiri, dan kini sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Malam itu mereka lalui tanpa tidur, diisi dengan makian, tangisan, dan tuduhan yang saling dilemparkan. Keesokan harinya, kenyataan pahit mulai terasa semakin nyata. Uang hasil gadai jam tangan Bayu menipis dengan cepat untuk membayar motel dan membeli makanan. Bayu mencoba menghubungi beberapa teman lamanya, para kolega bisnis yang dulu sering ia traktir. Responnya sama, dingin dan menghindar. Kabar tentang pemecatannya yang memalukan sudah menjadi berita panas di kalangan mereka. Tidak ada yang mau meminjamkan uang atau memberikan pekerjaan kepada seseorang yang dicap sebagai penipu dan pencuri aset perusahaan istrinya sendiri. Namanya telah hancur. Setelah 3 hari di motel, mereka kehabisan uang. Dengan terpaksa, Ibu Ratna menjual gelang emas kesayangannya, satu-satunya perhiasan berharga miliknya yang bukan pemberian Anindita. Dengan uang itu, mereka menyewa sebuah rumah kontrakan petak dengan 2 kamar tidur di sebuah gang sempit yang padat penduduk. Lingkungannya jauh dari kata layak. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas. Airnya sering mati, dan suara bising dari tetangga dan jalanan tidak pernah berhenti. Bagi Ibu Ratna, ini adalah sebuah penurunan kasta yang paling hina. Ia yang terbiasa diantar jemput dengan mobil mewah untuk arisan di Hotel Bintang 5, kini harus berdesak-desakan dengan ibu-ibu lain saat membeli sayur di tukang gerobak. Tetangga barunya menatapnya dengan curiga. Ia tidak bisa lagi menyombongkan kekayaan dan kesuksesan putranya. Bagi Riana, ini adalah neraka dunia. Gaya hidup glamor yang ia impikan lenyap dalam sekejap. Tidak ada lagi belanja di mall, makan di restoran mahal, atau pamer di media sosial. Ia menghabiskan hari-harinya di dalam kontrakan yang panas, mengeluh tanpa henti. Tuntutan-tuntutannya tidak berkurang. Ia masih meminta dibelikan makanan enak, vitamin mahal untuk kehamilannya, dan pakaian baru, tanpa peduli bahwa mereka kini hidup dari menjual perhiasan sang calon ibu mertua. Dan bagi Bayu, ini adalah sebuah penjara. Ia yang dulu dihormati sebagai manajer sukses, kini menjadi pengangguran tanpa reputasi. Setiap hari ia mencoba mencari lowongan pekerjaan secara online, tetapi setiap lamaran yang ia kirim tidak pernah mendapat balasan. Label, dipecat tidak hormat, dari sebuah perusahaan besar seperti Adhitama Group adalah noda hitam permanen dalam riwayat hidupnya. Keputusasaan mulai merayapinya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih mudah marah, dan seringkali hanya duduk termenung menatap dinding. Suatu sore, saat mereka sedang makan dengan lauk seadanya, nasi, telur dadar, dan sambal, Riana kembali memulai. Sampai kapan kita mau hidup seperti ini, Mas? Uang hasil jual gelang tante juga sebentar lagi habis. Kamu harus cari kerja apa saja. Rengeknya. Kamu pikir aku tidak berusaha? Bentak Bayu. Tidak ada yang mau menerimaku. Ini semua karena istrimu yang gila itu. Jangan sebut-sebut perempuan itu lagi, timpal Ibu Ratna ketus. Sekarang pikirkan bagaimana caranya kita bisa makan besok. Bayu melempar sendoknya ke piring dengan kasar, menimbulkan bunyi denting yang keras. Aku tidak tahu, teriaknya frustrasi. Ia bangkit dan keluar dari kontrakan itu, membanting pintu di belakangnya. Ibu Ratna dan Riana hanya bisa saling pandang dengan tatapan penuh kebencian. Cinta dan persekutuan mereka yang didasari oleh keserakahan kini telah membusuk, menyisakan bau anyir dari kegagalan dan penyesalan. Mereka telah berhasil menghancurkan surga orang lain, hanya untuk menemukan diri mereka terperosok ke dalam neraka yang mereka gali sendiri. Penderitaan mereka baru saja dimulai. Dan di istananya yang tenang, Anindita tahu persis apa yang sedang terjadi. Semua berjalan sesuai dengan rencananya. 6 bulan berlalu sejak hari penuh badai itu. Musim telah berganti, begitu pula kehidupan Anindita. Gugatan cerainya berjalan lancar dan cepat. Dengan tumpukan bukti yang tak terbantahkan, hakim tidak membutuhkan waktu lama untuk mengabulkan tuntutannya. Bayu tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tidak sepeser pun uang pesangon dari perusahaan, karena ia terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Namanya kini resmi terhapus dari kehidupan Anindita, hanya menyisakan jejak samar seperti bekas luka yang telah lama sembuh. Ketiadaan Bayu di Adhitama Group pada awalnya sempat menimbulkan sedikit gejolak,
namun Anindita menanganinya dengan tangan dingin seorang ahli strategi. Alih-alih terburu-buru mencari pengganti dari luar, ia melakukan perombakan internal. Ia melihat potensi pada seorang manajer junior di tim pemasaran, seorang wanita muda bernama Laras yang cerdas, inovatif, dan sangat loyal. Anindita memberinya kepercayaan untuk memimpin proyek-proyek penting. Di bawah bimbingan langsung Anindita, Laras dan timnya yang baru justru berhasil melahirkan kampanye-kampanye pemasaran yang lebih segar dan efektif. Penjualan meroket, membuktikan bahwa Bayu selama ini hanyalah parasit yang karismatik, bukan aset yang tak tergantikan. Perusahaan menjadi lebih sehat, lebih solid, dan lebih bersemangat tanpanya. Namun, perubahan terbesar terjadi bukan di ruang rapat, melainkan di dalam diri Anindita sendiri. Setelah berhasil membersihkan hidupnya dari para pengkhianat, ia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Seolah beban seberat gunung yang selama ini menekan pundaknya telah lenyap. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa bernapas dengan bebas. Ia mulai menyadari betapa selama ini ia telah mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi mempertahankan sebuah ilusi pernikahan yang sempurna. Ia mulai melakukan hal-hal yang dulu ia abaikan. Ia kembali menghubungi teman-teman lamanya, sahabat-sahabat dari masa kuliah yang sempat menjauh karena kesibukannya. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka. Suatu malam, saat makan malam bersama mereka, Anindita tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar saat mendengar sebuah lelucon konyol. Saat itulah ia sadar, sudah sangat lama sekali ia tidak tertawa selepas itu. "Kami ikut bahagia melihatmu seperti ini lagi, Anin," kata Rere, sahabatnya. "Auramu berbeda. Dulu kamu memang kelihatan punya segalanya, tapi matamu selalu terlihat lelah. Sekarang, kamu benar-benar bersinar." Anindita juga menemukan kembali hobi lamanya, melukis. Dulu, sebelum menikah dan membangun perusahaan, ia adalah seorang pelukis cat air yang berbakat. Ia mengubah salah satu kamar tamu di rumahnya yang luas menjadi sebuah studio seni. Kanvas, cat, dan kuas yang sudah lama tersimpan di gudang kini kembali menjadi temannya. Di depan kanvas putih, ia menumpahkan semua emosinya. Lukisan pertamanya setelah sekian lama adalah gambar sebuah lautan yang sedang mengamuk di bawah langit gelap, namun di kejauhan, secercah cahaya fajar mulai merekah. Lukisan itu adalah metafora dari hidupnya. Perubahan itu tidak hanya dirasakan oleh teman-temannya, tetapi juga oleh seluruh karyawannya. Anindita menjadi pemimpin yang lebih hangat dan inspiratif. Ia lebih sering tersenyum, lebih mudah diajak berdiskusi, dan kebijakannya kini lebih berfokus pada kesejahteraan karyawan. Citranya di dunia bisnis pun berubah. Kisah perceraiannya, meskipun tidak pernah ia konfirmasi secara resmi, bocor ke beberapa media bisnis. Namun, alih-alih menjadi gosip murahan, kisahnya justru menjadi legenda. Ia dipandang sebagai ikon wanita kuat, seorang Iron Lady, yang tidak ragu menyingkirkan pengkhianat demi melindungi kerajaan yang ia bangun. Suatu hari, dalam sebuah proyek amal yang diselenggarakan perusahaannya untuk membangun sekolah di daerah terpencil, Anindita bertemu dengan seseorang yang tidak ia duga. Namanya Dava, seorang arsitek muda yang menjadi relawan untuk merancang desain sekolah tersebut. Dava adalah kebalikan dari Bayu. Jika Bayu adalah pria yang selalu menjadi pusat perhatian dengan pesonanya yang meluap-luap, maka Dava adalah pria yang tenang, penuh perhatian, dan berbicara melalui karyanya. Pertemuan pertama mereka terjadi di lokasi proyek yang berlumpur. Anindita datang dengan setelan kerjanya, sementara Dava mengenakan kemeja flanel sederhana dan celana kargo. Mereka tidak membicarakan bisnis atau kekayaan. Mereka berbicara tentang pentingnya ventilasi udara yang baik untuk ruang kelas, tentang bagaimana memilih material bangunan yang ramah lingkungan namun tetap kokoh. Anindita terpesona oleh semangat dan kecerdasan Dava. Pria itu memperlakukannya bukan sebagai seorang CEO kaya raya, melainkan sebagai rekan kerja yang setara. "Saya kagum dengan desain Anda," puji Anindita tulus, saat melihat rancangan sekolah yang dibuat Dava. "Anda tidak hanya membangun gedung, tapi Anda memikirkan bagaimana anak-anak akan merasa nyaman belajar di dalamnya." Dava tersenyum tipis. Senyum yang tulus, tanpa maksud tersembunyi. "Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik. Sama seperti ibu yang telah memberikan mereka kesempatan untuk memiliki gedung ini." Tidak ada pendekatan yang agresif, tidak ada rayuan gombal. Hubungan mereka tumbuh secara organik, dimulai dari diskusi-diskusi tentang proyek, berlanjut ke obrolan santai tentang buku dan musik saat rehat kopi, hingga akhirnya Dava memberanikan diri mengajaknya makan siang di sebuah warung soto sederhana di dekat lokasi proyek. Anindita setuju tanpa ragu. Makan soto di warung pinggir jalan bersama Dava terasa 100 kali lebih membahagiakan daripada makan malam di restoran bintang 5 bersama Bayu. Bersama Dava,
Anindita merasa menjadi dirinya sendiri. Ia tidak perlu menjadi CEO yang tangguh atau istri yang sempurna. Ia hanya perlu menjadi Anindita. Dava tidak terintimidasi oleh kekayaan atau kekuasaannya. Sebaliknya, ia mengagumi Anindita karena kerja keras, kecerdasan, dan hatinya yang baik. Ia melihat luka di masa lalu Anindita, bukan sebagai sebuah aib, melainkan sebagai tanda kekuatan. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan-jalan di sebuah taman kota, Anindita tiba-tiba berhenti. Ia menatap langit senja yang berwarna keemasan. "Aku merasa bahagia," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Dava berdiri di sampingnya, tidak menyentuh, hanya memberinya ruang. "Kamu pantas mendapatkannya," jawabnya lembut. Anindita menoleh padanya dan tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus, yang datang dari lubuk hatinya yang telah sembuh. Cahaya baru telah masuk ke dalam hidupnya, menerangi setiap sudut gelap yang ditinggalkan oleh masa lalu. Ia telah berhasil melewati badai, dan kini ia siap untuk menyambut pelangi yang terbentang indah di hadapannya. 1,5 tahun setelah hari pemecatan itu, kehidupan Anindita telah berubah menjadi sebuah mahakarya yang ia lukis sendiri dengan warna-warna cerah. Adhitama Group, di bawah kepemimpinannya yang semakin visioner, berhasil menembus pasar Asia Tenggara. Ia baru saja kembali dari Singapura setelah menandatangani sebuah kesepakatan bisnis yang sangat besar. Hubungannya dengan Dava pun semakin kokoh. Mereka adalah pasangan yang saling mendukung, membangun mimpi bersama di atas fondasi kepercayaan dan rasa hormat yang tulus. Rumah mewah yang dulu terasa dingin dan penuh kepalsuan, kini menjadi tempat yang hangat, sering diisi oleh tawa teman-teman mereka atau diskusi hangat tentang seni dan arsitektur. Anindita sudah lama tidak memikirkan Bayu, Riana, atau Ibu Ratna. Mereka seperti bab yang sudah selesai ia baca dan tutup rapat-rapat, tidak menarik lagi untuk dibuka kembali. Namun, takdir terkadang punya cara yang unik untuk menunjukkan bahwa sebuah cerita telah benar-benar berakhir. Suatu hari, Arman, pengacaranya, menelepon untuk sebuah urusan pekerjaan. Setelah selesai, Arman berkata dengan nada sedikit ragu, "Anin, ada sedikit informasi. Mungkin kamu tidak tertarik, tapi saya merasa perlu memberitahumu. Saya kebetulan bertemu dengan salah satu pengacara lama yang menangani kasus kecil dari mantan suamimu." "Oh ya?" jawab Anindita dengan nada santai, sambil menyiram tanaman anggrek di balkon kantornya. Ia benar-benar tidak merasakan apa-apa. "Ya." Singkatnya, hidup mereka benar-benar hancur, lanjut Arman. Wanita simpanannya, Riana, ternyata tidak pernah hamil. Itu semua hanya kebohongan untuk memeras Bayu. Setelah mereka hidup susah selama beberapa bulan, Riana kabur dengan membawa sisa uang terakhir milik Ibu Ratna. Kabarnya sekarang ia kembali ke profesi lamanya. Anindita hanya diam, mendengarkan. Ibu Ratna, setelah jatuh miskin dan ditinggal kabur oleh Riana, akhirnya menyerah. Ia pulang ke kampungnya dalam keadaan terhina. Rumahnya di kampung pun terpaksa dijual untuk menutupi utang-utang Bayu. Menurut info, ia sekarang tinggal menumpang di rumah kerabat jauhnya dan hidup dalam penyesalan, cerita Arman. "Dan Bayu?" tanya Anindita, lebih karena rasa ingin tahu yang samar daripada peduli. "Itu bagian yang paling tragis," kata Arman. Setelah ditipu Riana dan ditinggal ibunya, ia benar-benar sendirian. Reputasinya hancur, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Ia terlilit utang di mana-mana. Terakhir saya dengar, ia bekerja serabutan. Apa saja, asal bisa untuk makan hari itu. Anindita menutup telepon dengan sebuah helaan napas panjang. Bukan helaan napas kasihan, melainkan helaan napas lega karena sebuah babak telah berakhir dengan tuntas. Karma memang tidak pernah salah alamat. Beberapa minggu setelah itu, Anindita dan Dava diundang untuk menghadiri sebuah acara malam amal di sebuah hotel termewah di Jakarta. Anindita mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang elegan, sementara Dava tampak gagah dengan setelan jasnya. Mereka tampak serasi, memancarkan aura kebahagiaan yang tulus. Mobil mewah yang membawa mereka melaju dengan tenang menembus kemacetan Jakarta di malam hari. Saat mobil berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang ramai, di kawasan bisnis yang tidak terlalu elit, pandangan Anindita tanpa sengaja tertuju ke trotoar. Di bawah cahaya lampu jalan yang terang, di antara kerumunan orang yang lalu lalang, ia melihat sesosok pria kurus yang tampak kuyu. Pria itu mengenakan seragam sales berwarna oranye yang sudah sedikit pudar. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya, dipenuhi guratan lelah dan putus asa. Rambutnya sedikit gondrong dan tidak terawat. Di tangannya ada setumpuk brosur. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia mencoba menawarkan brosur itu kepada setiap pejalan kaki, namun semua orang melewatinya begitu saja, seolah ia tidak terlihat.
Anindita menyipitkan matanya. Jantungnya tidak berdebar, napasnya tidak tercekat. Ia hanya merasakan sebuah pengamatan yang dingin dan objektif. Pria itu adalah Bayu Prakoso, mantan suaminya. Pria yang dulu begitu angkuh dan tampan, yang biasa mengenakan setelan seharga puluhan juta, kini berdiri di pinggir jalan seperti pengemis, menawarkan produk pinjaman online berbunga tinggi. Bayu tidak melihatnya. Ia terlalu sibuk dengan penderitaannya sendiri untuk memperhatikan sebuah mobil mewah yang berhenti di lampu merah. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil mulai bergerak maju. "Kamu lihat apa, sayang?" tanya Dava lembut, menyadari Anindita sedang menatap keluar jendela dengan intens. Anindita mengalihkan pandangannya dari Bayu, lalu menatap wajah Dava yang penuh perhatian. Ia tersenyum, senyum yang paling tulus dan damai. Ia meraih tangan Dava dan menggenggamnya erat. "Bukan apa-apa," jawabnya lembut, "hanya melihat masa lalu yang sudah lewat." Di dalam hatinya, ia tahu bahwa pembalasannya telah selesai. Bukan saat ia memecat Bayu, bukan saat ia mengusirnya dari rumah. Pembalasan dendamnya yang sesungguhnya adalah saat ini. Saat ia bisa melihat penderitaan pria itu tanpa merasakan kebencian, tanpa merasakan sakit hati, bahkan tanpa merasakan iba. Yang ia rasakan hanyalah ketidakpedulian. Bayu telah menjadi begitu kecil dan tidak berarti dalam dunianya yang baru dan cemerlang. Mobil terus melaju, meninggalkan Bayu yang masih berdiri putus asa di bawah lampu jalan, menuju gedung tinggi berkilauan tempat pesta amal menanti. Anindita tidak menoleh ke belakang lagi. Ia telah merebut kembali mahkotanya, membangun kembali istananya, dan kini, ia siap untuk hidup bahagia selamanya bersama pangeran sejatinya. Di jalanan yang ramai, Karma telah selesai menuliskan bab terakhir untuk para pengkhianat.